Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Gila, gue abis nonton film yang gue applause ya untuk film ini. Ini film ternyata keren banget. Film yang di luar dugaan gue, di luar ekspektasi gue, membuat gue setelah keluar studio rasanya happy banget ya abis nonton film ini. Ini film horor yang proper dan film ini berjudul Samar. Untuk percaya, kamu gak boleh bilang. Tapi kamu udah harus selesai. Aku kan udah bilang. Diam! Mereka gak mau komik itu selesai. Emangnya kenapa kalau komik Shalan itu selesai? Mereka juga tahu kalau kamu akan berhenti ceritain kisah mereka. Dan kisah mereka lah yang selama ini kasih kita makan. Oke, film Samar ini film yang sebenarnya gue bisa lihat secara trailer dan poster awalnya agak ragu karena bisa gue lihat posternya juga gue nggak yakin ini film horor apa bukan gitu ya, karena bisa gue lihat posternya animasi kartun gitu, dan juga bahkan bisa gue lihat di beberapa komen di kolom komen trailer dari film ini ada yang bilang posternya itu pakai AI gitu, dan itu makin membuat gue kayak makin skeptis lah sama film ini. Dan lalu apakah film ini sesuai dengan rasa skeptis gue? Untuk itu langsung aja akan kita bahas di review film kali ini. Let's go. Oke, film ini film yang dibintangi oleh nama-nama surprisingly gue agak terkejut, yaitu nama-nama yang cukup terkenal. Salah satunya ada Aurora Ribeiro, di mana Aurora Ribeiro main di sini ya, yang lagi banyak juga dia sebenarnya. Besok ada lagi juga kan di Komang ya, dan juga di beberapa film kemarin juga ada, dan bahkan series juga banyak dia bermain ya, dan cukup sukses juga. Dan sekarang dia main di film ini, film yang bisa gue bilang hype-nya tuh gak ada bahkan, dan gue juga bahkan gak tahu nih ada film ini bakal tayang. Dan juga film artinya benar-benar underrated, dan bisa gue lihat juga penontonnya sedikit tadi. Dan ini film yang memang bisa gue bilang cukup indie dan cukup ya tontonan cukup oke lah harusnya ya, karena sayang banget film sebagus ini ditonton cuman 4-5 orang satu studio gitu, sayang banget menurut gue. Jadi ya teman-teman harus lihat film ini cukup recommended menurut gue. Dan feels yang gue rasakan untuk film ini bisa gue bilang ini film bagus ya, film yang memiliki cerita, film yang memiliki plot story yang proper, dan juga film yang gue rasa mampu gitu untuk bisa bercerita dengan bagus dan dengan baik. Dan juga terlebih lagi misteri yang dibawa di film ini tuh wah jempolan sih menurut gue ya. Jadi benar-benar kita dibuat kaget ya di akhir film nanti. Dan lengkapnya nanti akan gue review tuntas ya di segmen review. Dan sebelum itu gue mau sampein dulu untuk sinopsis dari film ini, yang dimana film ini menceritakan seorang wanita yang berprofesi sebagai komikus, yang dimana komik yang dia bikin ini bergenre horor, dan dimana dia memiliki skill gambar yang bagus banget, dan dia cukup sukses ya. Komik-komik yang dia buat nih cukup laris terjual gitu ya menurut distributornya di sini. Namun sayangnya dari kesuksesan yang dia dapat ini harus ada yang dibayar ya dari kesuksesan yang ada, yaitu adalah salah satunya hubungan rumah tangga sang tokoh utama kita ini yang cukup gak bagus gitu dengan suaminya. Dan bahkan bisa kita lihat di awal film dia mau bercerai ya, dan salah satu penyebabnya kemungkinan besar adalah dari komik ini. Dan komiknya kenapa dan mengapa bisa menyebabkan ini semua akan terspill nanti di film ini, karena memang film ini penuh dengan misteri, dan perjalanan tokoh utama kita ini untuk bisa menulis komik ini nanti akan menemui banyak rintangan yang benar-benar absurd dan gak jelas awalnya bisa kita lihat. Dan bisa gue bilang ini memang tipikal film kita diajak untuk bisa main puzzle. Jadi benar-benar ini scene-scene yang ada kita harus dikumpulin ya. Jadi kita benar-benar ngumpulin scene per scene untuk bisa menyambungkan dari setiap scene yang ada. Jadi benar-benar ini dibuat mikir banget ya di bagian pertama film ini. Bagian pertama dan bagian kedua kita dibuat mikir abis gitu. Dan selepas dari itu banyak spill yang benar-benar membuat kita terkaget-kaget. Itu feels yang gue rasakan lagi ya. Dan sinopsisnya selesai sampai situ. Gue gak mau ceritain lebih lanjut karena memang ini film penuh dengan misteri. Jadi gua ngomong sedikit mungkin bisa jadi akan jadi spoiler gitu ya. Jadi benar-benar spoiler alert banget untuk teman-teman ya. Dan gua nggak mau spoiler di review kali ini. Dan berikut kurang lebih untuk sinopsisnya untuk teman-teman yang penasaran kayak gimana cerita kelanjutannya, bisa langsung tonton aja filmnya. Dan gue cukup merekomendasikan film ini untuk bisa ditonton karena ini salah satu film horor yang proper, dan juga bisa gue bilang film horor dengan rasa dan feels yang berbeda nih dari film horor lokal lainnya. Karena kita tahu ya film horor lokal yang lain tuh ya
ya nggak jauh-jauh kan dari paranormal ya, dari perdukunan, persantetan, tapi ini jelas beda banget ceritanya. Jadi ya gue suka nih, ada warna baru dari horor lokal kita. Dan selanjutnya untuk review yang bisa gue sampaikan, langsung aja di mana review yang bisa gue sampaikan. Ini film yang gue suka dulu adalah film ini punya soundtrack yang bagus ya. Gue suka banget nih, bener-bener match banget gitu rasanya, feelsnya dari soundtrack yang ada di awal film dan di akhir film nanti dengan film ini gitu. Dan gue juga nggak tahu ini apakah soundtracknya ada penyanyinya bener dan bandnya siapa, gue nggak tahu, gue belum kulik lagi. Nanti mungkin akan gue cari di Spotify dan ini kemungkinan besar akan masuk ke like playlist gue gitu ya. Ini keren banget lagunya, gue suka di awal dan di akhir film. Dan ini cuma satu doang soundtracknya, jadi ya nggak banyak. Jadi benar-benar ini film dengan nuansa dan pace yang cukup aman buat gue. Jadi benar-benar kita dibawa larut ke dalam cerita yang ada, walaupun memang ceritanya bisa gue bilang lambat, tapi gue bisa larut gitu dengan cerita yang ada. Gue bisa ke hook dan gue nggak ngerasa bosan sama sekali. Ini salah satu film dengan pace lambat yang gue kagetnya gue cukup suka, karena gue mostly biasanya film-film lambat gue nggak terlalu into it ya. Jadi ini adalah salah satu film horor dengan pace lambat yang berhasil ya untuk membuat gue terkagum-kagum ya, keren lah pokoknya. Dan juga selanjutnya gue suka banget dari segi misteri ceritanya, dimana misteri ceritanya di awal film benar-benar kita dibuat bingung blas, kita nggak tahu menebak-nebak ini siapa, ini kenapa, dan ini kira-kira gimana. Itu benar-benar kita dibuat tebak-tebakan lah sampai di tengah film gitu. Jadi bener-bener gue seringnya ya untuk bisa nonton film tuh, untuk film-film misteri pastinya kan kita menebak-nebak di awal ya, dan seringnya gue tuh pasti menjawab dengan kurang lebih gak jauh beda gitu dengan apa plot ending yang disampaikan. Tapi ternyata ini benar-benar di luar dugaan gue, di luar prediksi gue gitu dari misteri yang ada. Jadi ini benar-benar film yang membuat plot twist secara oke menurut gue, karena plot twistnya benar-benar gak ketebak juga di sini. Yang awalnya gue kira si A adalah imajinasi temannya si B, tapi ternyata enggak. Gue kira si B adalah anaknya si A, ternyata enggak. Jadi benar-benar gue kaget lah di ending film ini, ternyata begitu ceritanya. Jadi teman-teman bisa tonton, gue nggak mau ngomong lebih banyak lagi karena bisa jadi spoiler. Dan selanjutnya yang gue suka itu adalah shot-shot dari film ini tuh bener-bener dipikirin banget ya. Jadi gue bisa lihat banyak teknik shot yang angle-angle yang diambil tuh bener-bener dipikirin. Salah satunya kayak shot di kamar mandi, itu bener-bener lightingnya tuh kerja banget gitu. Bisa kita lihat garis wajah di mukanya juga work banget. Jadi gue bisa bilang shot-shotnya cukup cakep, cukup cantik gitu ya. Dan walaupun memang di beberapa kesempatan ada scene-scene yang masih terbilang gelap ya, karena ya itu menjadi hal yang cukup common lah bisa kita bilang ya di horor Indonesia, gelap-gelapan. Ya gue masih bisa memaklumi dari shot-shot gelap ini. Dan dari segi grading juga gue awalnya ngira ini film memang kayak film-film tahun 2010-an ya, karena gradingnya agak cloudy, agak berawan gitu ya, agak abu-abu gitu warnanya. Dan ya ini mengingatkan gue dengan film-film horor tahun 2000-an. Dan selanjutnya juga bisa gue bilang ini dari horornya gue bisa bilang cukup oke juga. Prostetik wajah si setannya juga ya lumayan oke lah ya, walaupun memang di beberapa kesempatan masih gue lihat ada CGI yang bekerja di situ. Salah satunya ada scene setan si Toshio ya, hantu anak-anak kayak di film Ju-on, ada di film ini. Itu mungkin salah satu yang menjadi kredit sedikit buat gue dari segi hantunya, karena masih kelihatan CGI palanya muter tuh masih kelihatan menurut gue. Dan seperti gue bilang di awal tadi, ini misterinya jempolan, karena misterinya bener-bener gak ketebak, bener-bener kita dibuat terkaget-kaget nanti di ending. Seperti gue bilang tadi ya, tentunya gak habis-habis. Dan untuk minus bisa gue lihat ya di sini catatannya. Yang pertama adalah transisi antar scene tuh masih kadang-kadang gue rasain agak terlalu patah. Kadang-kadang gue masih agak kaget juga. Wah kok tiba-tiba misalkan satu scene ada yang di ruang kerjanya si Nirmala itu, bisa kita lihat dia ketika sedang marah-marah gitu ya kepada mantan suaminya, tiba-tiba dia berbalik moodnya jadi mesra-mesraan lagi. Itu cukup aneh menurut gue, cukup patah juga di situ, dan gue nggak nangkep di situ scene-nya maksudnya apa. Jadi itu mungkin sedikit aja contoh untuk beberapa adegan scene yang cukup patah menurut gue, tapi sisanya oke banget film ini. Dan selanjutnya bisa gue bilang dari ending gue nggak bisa cerita banyak, tapi
yang pasti bisa gue bilang film ini menyuguhkan cerita yang baru, cerita yang fresh, dan gue cukup salut lah dengan penulis ceritanya. Gue nggak tahu siapa penulis ceritanya, tapi ini bisa gue patut apresiasi, bagus banget, dan di luar dugaan gue, di luar ekspektasi gue juga, bisa mampu memuaskan gue lah pribadi untuk bisa menonton film horor yang proper lagi nih akhirnya gitu ya, seperti gue bilang tadi. Jadi ya gue cukup suka, cukup oke, dan review bisa gue bilang ya minusnya sedikit dan lebih banyak plusnya gue bisa catat di sini, keren-keren banget. Dan untuk teman-teman semua yang udah nonton mungkin bisa tulis di kolom komen di bawah untuk reviewnya seperti apa, apakah sependapat dengan gue atau enggak, bisa tulis di kolom komen di bawah. Dan untuk penilaian dari gue untuk film ini sebenarnya bisa gue bilang secara story oke banget, nggak ada hal-hal yang membuat kredit minus untuk storynya, dan bisa gue kasih dengan skor 4,5/5, cukup tinggi. Dan untuk dari segi acting juga gue bisa lihat ini karakter-karakter yang ada di scene di film ini keren banget. Ada Kevin Julio, ada Aurora Ribeiro, dan juga ada banyak aktor-aktor kawakan lainnya main di sini, nggak perlu kita pertanyakan lagi. Kalau emang mau dibandingin dengan film yang minggu lalu, film Desa Mati, ini bener-bener langit dan bumi secara acting, keren banget. Gue bisa bilang gue ya believe banget lah dengan percakapan yang disampaikan oleh film ini. Salah satunya dengan si Nirmala, tokoh utama kita, seorang ya cewek ya umur 30-an, ibu-ibu muda yang cukup depresi di situ, dengan gaya cukup metalnya dia, dengan gaya yang cukup rock and rollnya dia. Ini secara komunikasi, secara dialog benar-benar menggambarkan itu semua. Jadi gua cukup believe, cukup suka gitu dengan acting karakter di film ini, orang-orangnya, artis-artisnya cukup oke banget. Jadi bisa gua kasih dengan acting dengan skor 2,5/3, hampir sempurna ya. Dan juga untuk visual gua nggak ada masalah, visual cukup oke, terlepas dari yang tadi gelap-gelap sedikit nggak masalah menurut gua. Jadi bisa gua kasih dengan skor 1,5/2. Jadi untuk final verdict yang bisa gua kasih untuk film ini cukup tinggi, yaitu 8,5/10. Salah satu film horor proper lagi ya, setelah sekian lama gua nggak nge-review horor yang cukup proper. Kali ini ada lagi film horor yang cukup proper dan oke secara cerita. Jadi untuk teman-teman semua yang suka gitu ya dengan film horor yang bercerita, ini film yang cocok banget untuk teman-teman semua. Jadi langsung bisa ditonton. Ini gua cukup patut rekomendasikan karena ini film sepi banget. Jadi kalau emang terus-terusan sepi kayak gini, kayaknya bakal cepet turun layar. Jadi sayang banget ya untuk film kayak gini cepet turun layar, sayang banget menurut gua. Ini cakep banget. Dan untuk penjelasan ending gua mau singkat aja. Spoiler alert dulu untuk teman-teman semua. Kalau emang nggak mau kena spoiler bisa stop langsung di sini, stop juga, pencet spasinya. Dan untuk penjelasan ending untuk film ini bisa gue bilang ini di ending akhirnya ya terjawab. Ternyata film ini punya 2 layer cerita. Yang dimana yang pertama adalah layer cerita yang dibungkus oleh si Ilmira Nirmala. Si Ilmira Nirmala ini ternyata adalah tokoh utama di dalam komik yang ditulis oleh Elsa Nirmala. Jadi sepanjang film ini ternyata kita adalah nonton kisahnya Ilmira Nirmala di komik yang ditulis oleh Elsa Nirmala. Jadi benar-benar ada 2 layer story. Jadi benar-benar itu menjawab kenapa dari awal film sampai tengah film ini kita dibuat bingung, karena memang itu adalah layer 1 untuk cerita dari film ini. Dan selanjutnya nanti akan dibungkus lagi, dijawab lagi oleh layer kedua yang ternyata Elsa Nirmala, yang dimana di layer 1 cerita tadi itu dia memerankan sebagai tokoh imajiner dari, bisa kita sebut anaknya si Ilmira Nirmala ya di cerita yang pertama. Ternyata itu adalah cerita di komik yang ditulis oleh Elsa Nirmala, yang dimana ternyata juga si Elsa Nirmala ini menulis kisah hidupnya di dalam komik tersebut. Jadi singkat cerita, kisahnya Ilmira Nirmala ini adalah kisah dari ibunda dari Elsa Nirmala, yang dimana beririsan kan ceritanya si Elsa Nirmala ini memang sebagai anak-anak dulu pernah merasakan kekejaman itu, kekejaman yang dirasakan oleh ibunya yaitu si Ilmira Nirmala. Dan sesuai dengan judul komiknya ya, judul komiknya kan Ilmira Nirmala. Dan ya, jadi sepanjang film itu penjelasan ending bisa gue sampaikan. Kita menonton isi komik dari judul komik ini, yaitu Ilmira Nirmala tadi, yang ditulis oleh Elsa Nirmala, yang sekaligus Elsa Nirmala ini menulis komik ini sebagai tribut untuk sang ibunda dan juga tribut sebagai kisah hidupnya selama ini, yang dimana juga ternyata Elsa Nirmala ini adalah sosok wanita yatim piatu yang ditinggal oleh ibunya, dan sekaligus juga dia bisa melihat setan. Jadi dia indigo gitu ya, dan benar-benar menjawab lah semua kisah
yang ada di film ini dan dibungkus menjadi film ini secara cakep, secara ciamik, secara the best lah menurut gue. Jadi ya ini salah satu film yang gue suka, dan gue nggak tahu ya apakah film ini cukup segmented atau enggak. Untuk teman-teman mungkin yang udah nonton bisa tulis di kolom komen di bawah, karena gue ngerasa film ini akan membuka ruang-ruang diskusi nih pastinya untuk para pecinta film, khususnya film horor. Jadi ya untuk teman-teman semua yang pengen diskusi, pengen nanya, bisa tulis di kolom komen di bawah, nanti kita akan diskusikan tentunya. Pastinya seru banget untuk ngebahas film ini. Dan kayaknya itu aja untuk review gue yang kayaknya udah cukup panjang, dan kayak thank you banget udah nonton. Dan untuk teman-teman semua yang gak mau ketinggalan video-video review dan penjelasan ending kayak gini, bisa langsung klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan tentunya video-video seputar review-review dan penjelasan ending lainnya dari channel ini. Dan sekali lagi thank you banget udah nonton, dan untuk teman-teman semua yang udah ngikutin channel ini thank you banget. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa gue Tika Irsyad, peace out.